Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Om Jem. Nah, ini ada yang menarik, saya mau tanya sama beliau ini, kenapa dipanggil Om Jem? Assalamualaikum, Om Jem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah, ini luar biasa. Om Jem, sebelum kita bicara banyak, saya mau tanya dulu. Om Jem ini apakah sebuah singkatan dari Yasin Muhammad atau yang lebih sangat familiar di berbagai komoditas? Jadi begini, Abah, di tahun 90-an itu kebetulan ada komunitas BlackBerry. Nah, biasanya HP BlackBerry, merek BlackBerry. Jadi waktu itu yang ya memang sih inisial singkatan. Ya. Saya juga kaget waktu itu masuk komunitas itu. Kebetulan yang memberikan nama Om Jem itu teman kita Agus Lahinda. Agus ya? Ya, owner. Rumah Karawo. Ya. Dan Pak Zamroni. Wow. Kadis Pariwisata sekarang. Kota Gorontalo. Ya. Nah, itu yang setahu saya, mereka berdua itu yang yang mentasbihkan saya menjadi Om JM di komunitas ini. Dan nama ini jadi sudah sangat familiar kalau saya dengar. Oh iya, jadi familiar. Di anak-anak saya juga memanggil Om JM, istri saya juga memanggil Om JM. Teman-teman juga di kantor selalu memanggil saya Om JM. Padahal memang inisial Yasin Muhammad lah. Oke, kalau begitu apa warga panggil Om Jem? Ngomong-ngomong, ini baru baku dapa. Selama ini baru baku dapa dengan Om Jem. Berarti Om Jem aktivitasnya begitu tinggi. Ada satu hal yang saya ingat, Om Jem ini kalau nggak salah ini adik kelas saya di SPMA Sekolah Pertanian kelas Manado, Sulawesi Utara dan Gorontalo yang sangat terkenal saat itu. Dan saya ingat betul saya yang melakukan ospek. Kira-kira mau Om Jem masih ingat itu? Ya, jadi kalau kita flashback Abah, jadi benar itu yang dikatakan Abah Warko. Waktu masuk tahun 80-an ya, lupa juga di SPNA. Kalau saya kebetulan saya seangkatan dengan Ibu Profesor Dr. Forinawai. Ya. Saya ingat bahwa Abah Warko yang istilah dulu bukan ospek, posma. Ya, posma. Waduh, itu kan kita waktu itu prakteknya kan itu di bertanam. Di tanam, jaga 20 kali 20 jaga bapacol. Jadi bapacol, aduh. Dan itu harus kita waktu itu saya kebetulan komoditi jagung, tanam dan harus berhasil. Kalau tidak kan malah Abah Warko lebih bikin lagi, bukan 20 kali 20 jadi 50. Bisa 50 kali 50. Ya, saya masih ingat itu Abah. Ya, terima kasih atas pendidikan Abah. Waktu praktek kita berkebun jagung, akhirnya alhamdulillah begitu saya lulus, rupanya kehidupan saya itu rupanya berkutat dengan jagung terus. Artinya memang Om Jem ini dari muda sudah berada di dunia pertanian yang paling identik dengan jagung. Iya, memang betul. Di SPMA itu dulu kalau mau praktek jagung. Iya, betul. Singkat cerita Om Jem ini, saya baru tahu juga ini luar biasa. Om Jem ini kan setahu saya seorang birokrat yang perjalanan birokrasinya saya tahu dari Manado, tak putar-putar di dunia pertanian. Jadi memang orang Manado bilang sopak karat ini dunia pertanian untuk Om Jem. Dan setelah pensiun Om Jem sekarang ini dipercayakan menjadi salah satu direktur perusahaan yang bergerak di bidang jagung, CMS. Dan kalau nggak salah Om Jem juga ketua asosiasi para pedagang jagung Gorontalo, sekaligus di organisasi bergengsi Kadin, Kamar Dagang dan Industri, Om Jem wakil ketua umumnya. Bagaimana ceritanya ini Om Jem? Menarik sekali nih. Jadi gini Abah, alhamdulillah kan saya lulus SPMA itu tahun 87. Ya. Nah, begitu lulus 87, kebetulan ada pengangkatan pegawai. Ya. PNS waktu itu. Ya. Alhamdulillah saya lulus di tahun 88. Ya. Jadi tahun 88 mungkin kita bukan Abah di Bimas. Di Bimas. Ya. Saya di Om Jem Dinas Pertanian Kota Gorontalo. Kota Manado. Aduh,
Jadi waktu jadi ASN itu tahun 88 sampai dengan 90 waktu istilahnya kan CPNS. CPNS ya. Nah begitu saya jadi PNS 100%, kebetulan waktu itu masih gubernurnya Pak gubernurnya Pak Rantung. Rantung ya, JJ Rantung. Ya, Sedia Rantung. Saya diikutkan menjadi apa namanya? Kebetulan ada pendidikan pelatihan karantina tumbuhan waktu itu. Saya karena lulusan SMA, Ya. saya diminta untuk mengikuti pelatihan itu dan alhamdulillah di antara 14 pegawai Ya. yang akan dimasukkan ke karantina, saya adalah urutan yang pertama yang masuk dan langsung ditempatkan di Gorontalo. Waktu itu belum provinsi, masih Sulu. Tapi di karantina. Tapi di karantina. Ya, karantina itu Gorontalo. penempatan saya di pelabuhan Gorontalo. Gorontalo, ya. Dan alhamdulillah saya adalah peletak dasar karantina tumbuhan itu berada di Gorontalo. Dan salah satu setahu saya salah satu apa spesifikasi karantina itu apa pemigan apa semua. Iya, dan benar. itu yang saya ingat sekali. Betul. Jadi waktu itu saya masih ingat, begitu saya ditempatkan di sini, Pak Gubernur kita, Pak Busnar itu Kepala Dinas Pertanian. Ya. Kepala Dinas Pertanian dan beliau waktu kami di karantina memang banyak sekali konsultasi dengan beliau waktu beliau jadi Kepala Dinas Pertanian dan beliau selalu membantu operasional dan kinerja karantina tumbuhan. Ya. Jadi beliau itu yang diminta. Jadi memang kayaknya ada tatanan dari Yang Maha Kuasa. Om Jem ini memang di wilayah Jagung itu basicnya sangat kuat. Karena setahu Abah Warkop, kebetulan Abah Warkop juga basic pertanian. Di Jagung itu terutama penyimpanan yang paling penting itu apa? Mungkin Om Jem bisa sentil fumigasi apa segala itu. Jadi gini Pak, saya begitu ditempatkan di Gorontalo menjadi petugas karantina itu sampai dengan tahun 2001 saya saya masih ingat 2001 ya provinsi ya. Nah kebetulan waktu itu gubernurnya Pak Der dan setelah itu saya sudah dimintakan untuk bergabung dengan beliau di Dinas Pertanian. Nah alhamdulillah saya dari 32 tahun masa kerja jadi ASN itu hanya 4 tahun di instansi lain. Instansi lain itu karena 2 tahun saya berada di di Korpri. Setelah itu tidak sampai 1 tahun saya di bagian keuangan, kebetulan ditugaskan saya di di Popayato, Samsat Popayato, dan terakhir saya di Dinas Arsip Perpustakaan. Artinya 28 tahun memang di dunia pertanian. 28 tahun, 4 tahun di instansi dan sampai saya minta pensiun dini itu sudah ada di. Tapi alhamdulillah begitu saya minta pensiun dini, yang harusnya kan saya itu pensiun tahun depan. Jadi 4 tahun lebih saya sudah minta pensiun. Jadi saya dipercayakan oleh teman yang seperti disampaikan oleh Pak Warkop bahwa saya diminta menjadi salah satu direktur satu perusahaan jagung di Provinsi Gorontalo. Nah, melekat saya menjadi salah satu direktur di Gorontalo Pangan Sejahtera dengan saya diminta oleh juga teman-teman para pedagang jagung itu menjadi ketua asosiasi asosiasi pedagang dan produsen jagung perwakilan Provinsi Gorontalo dan sekaligus wakil ketua di Kadin, organisasi bergengsi. Jadi gini, saya itu masuk Kadin baru 3 tahun. Kebetulan saya ada usaha yang seperti Abah Warkop katakan bahwa bergerak di bidang pest control. Nah itu kan diminta untuk menjadi anggota Kadin. Nah saya 2 tahun lalu
itu saya minta kepada Bapak Muhalimiti sebagai ketua untuk mendaftar perusahaan saya itu menjadi anggota Kadin. Ya. Nah, kebetulan Pak Muhalimiti sudah, kalau begitu Pak Yasin dengan syarat bisa saya daftarkan, tapi Pak Yasin jadi salah seorang pengurus. Jadi masuk pengurus. Iya, harus jadi pengurus. Nah, saya kaget juga, saya bilang biarlah saya di luar saja. Ya, tapi karena ini amanah, kebetulan Pak Muhalim ya saya anggap sebagai kakak lah. Ya, Pak Ramdan Datau dengan teman-teman itu kan, itu teman baik semua itu ya. Lebih baik ya sudah kita gabung sama-sama untuk membesarkan Kadin Provinsi Gorontalo. Ya. Gitu, kan. Oke, ngomong-ngomong soal jagung, Om Jem, ada fenomena yang menarik di jagung ini, soal harga, di mana ada rencana pembelian jagung oleh Bulog dengan harga 5.500. Di satu sisi harga jagung di lapangan ada 4.500, berarti ada sekitar selisih Rp1.000. Jadi ini fenomena menarik sebagai seorang penggiat pelaku di bidang jagung. Abah Warkom nggak tanya sama yang mana, yang lain-lain. Ini orang yang tepat. Kira-kira bagaimana Om Jem melihat masalah ini? Jadi begini, Pak. Sebelum saya masuk kepada masalah harga jagung yang sekarang lagi gonjang ganjing. Jadi ya biasalah yang kita dapat di sekolah kan. Ya, biasa. Bahwa harga apapun, apalagi harga komoditi pertanian kan itu ditentukan oleh beberapa faktor. Ya. Ya, kalau saya hitung itu ada 5 faktor, yaitu faktor yang menentukan harga, yaitu adalah permintaan dan penawaran. Supply and demand. Iya, supply and demand. Jadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran jagung di antara pasar domestik dan internasional. Ya, benar. Ya. Nah, sekarang ini ya di bulan April ini itu permintaan jagung di Jawa, yang di Jawa ya, di Fitmin itu agak stagnan di harga 5.100. Ya. Nah, di satu sisi itu kan harus kita dari Gorontalo ya, bawa ke Jawa itu kan ada ongkos transport. Ya. Itu Bang, ongkos transport itu door to door, artinya dari gudang kita ke gudang pembeli yang ada di Jakarta, di Jawa aja, Jawa, apalagi di Padang, Lampung, apalagi Medan, itu besar sekali loh, di atas Rp500 per kilo. Aduh. Memang. Sedang pengambilannya 5.500. Nah, sedangkan pengambilan di tingkat fit. Oh, ya. 5.100, Pak. Yang kedua tentunya faktor juga yang mempengaruhi yaitu antara produksi dan panen. Tentunya kalau dia panennya sedikit berarti harganya pasti akan naik. Tapi kalau produksinya itu besar, ya tentunya itu sama dengan komoditi lain, pasti harganya juga akan turun. Ya. Dan yang ketiga adalah yang menentukan adalah biaya produksi. Wow. Iya kan, biaya produksi. Nah, untuk sementara itu kalau ya itu perhitungan dari Dinas Pertanian bahwa biaya produksi dalam 1 hektar komoditi jagung itu antara 12.500.000 sampai dengan 15 juta. Wow, tinggi sekali. Mungkin. Dia produksi kan dari pengolahan, benih, tanam, pupuk, dan ongkos panen. Pasca panen. Iya, pasca panen kan. Nah, yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Nah, di sini kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu gini, Pak. Apa sebab harga itu bisa naik apabila tidak ada impor dari luar negeri? Nah, substitusi dari komoditi jagung itu juga gandum. Ya. Nah, yang fenomena sekarang Pak tahun lalu kita sementara produksi banyak, pemerintah mengimpor gandum. Jadi lebih baik. Keran impor masih terbuka sekarang. Impor jagung. Nah, tunggu dulu itu sebentar itu. Menarik ini. Itu gampang dulu, Pak. Nah, selain kebijakan pemerintah, jadi begitu kita mau produksi, sudah mulai panen. Nah, ada bukanlah saya bilang, ada juga perusahaan lokal itu mengimpor gandum itu yang harusnya untuk industri makanan, tapi sudah
alihkan menjadi industri pakan ternak. Pakan ternak. Nah itu kan mengganggu kan suplai dari komoditi jagung. Ya. Dan yang terakhir Mbak, tentunya yang menentukan itu adalah faktor cuaca. Cuaca ya. Kan cuaca. Nah sekarang begini Mbak, sekarang lanjut di kebijakan mengenai harga. Jadi gini, setiap lah sudah saya melihat dengan adanya kebijakan pemerintah ini, sebenarnya kebijakan pemerintah bagus sekali. Bisa petani, bagaimana petani itu sejahtera. Jadi bayangin Mbak, tahun lalu apa? Itu kan cuma sekitar pembeliannya di 5.000. Ya. Iya kan, harga acuan pembelian. Acuan pembeliannya. Sekarang tambah 500 harga pembelian pemerintah. Jadi HPP itu harga pembelian pemerintah dengan surat keputusan Kepala Badan Pangan Nasional ya. nomor 18 tahun 2025 itu tanggal 5 Februari. Ya. 5 Februari. Kami diundang oleh Bappenas di Jakarta untuk membicarakan ini, fenomena ini. Nah, di tanggal 6 Februari itu, waktu kami rapat, saya sudah mengusulkan awal-awal bahwa memang dengan adanya pembelian harga pembelian pemerintah dengan komoditi jagung di tingkat petani 5.500, itu saya bilang dampaknya petani akan sejahtera ya. Itu kami sudah prediksi Pak. Cuman saya katakan begini Pak di rapat itu, kalau bisa itu teknisnya itu langsung dibuat, tetapi di peraturan kepala badan itu hanya mengatakan pembelian Rp5.500 per kilogram kering. Nah kering ini berapa persen kadar airnya? Kadar airnya ya. Nah itu tidak ada di. Mengambang ya. Mengambang. Jadi mengambang. Nah jadi mengambang. Ini keputusan Kepala Badan Pangan Nasional itu diinstruksikan kepada Bulog. Jadi kepada Bulog. Bulog untuk membeli 5.500. Nah, sekarang sudah 2 bulan lebih kan? Ya. Februari, Maret, April. Ya. Ini pemerintah para petani selalu mengeluh kepada kami. Kenapa kami para pedagang jagung ini yang ada di Provinsi Gorontalo tidak mengikuti harga pemerintah. Harga pemerintah yang 5.500 itu. Yang harga 5.500. Ya tentunya kami mau sampaikan harusnya pemerintah itu segera mengambil langkah untuk menugaskan Bulog, kan yang ditugaskan Bulog. Ya. Kami tidak mungkin membeli harga 5.500 ya. di tingkat petani tetapi di Jawa jualnya 5.100. Kan rugi. Belum ditambah ongkos angkut itu yang Rp535 per kilo. Iya kan? Iya. Ya, ruginya jadi 1.000 lebih mana? Nah, rapat yang terakhir itu 2 hari lalu juga. Saya rapat ini, jadi kalau dihitung-hitung sudah 4 kali rapat dengan pimpinan Bulog. Baik Pinwil yang ada di Manado maupun dengan Gorontalo. Di Bulog Gorontalo. Itu saya usulkan Pak. Seperti yang disampaikan oleh kakak kita Bang Agung Mojib, betul itu. Hati-hati dengan dengan pembelian jagung 5.500, kalau perlu kejaksaan maupun polisi. Mengawasi soal itu. Karena begini Pak, ini mekanisme pembelian. Saya baru tahu bahwa Bulog itu dia membeli 5.500, kadar air 14%. Kadar air 14%. Saya tanya, kalau kadar air 14%, mana aturannya? Bappenas mengatakan 5.500 per kilogram kering. Tidak ada kadar air. Tidak tulis kadar air. Nah sekarang kan mengambang. Tapi menurut pihak Bulog kadar air harus 14, tapi tidak ada hitam di atas putih. Saya tak lihat sampai sekarang ya. Siapa tahu ada, tapi saya belum lihat. Nah saya mengatakan kalau kadar air dia 14%,
petani tidak menikmati itu. Coba Abang bayangin, ada enggak petani yang bisa panen kadar 14%? Tidak, kan pasti di atas 30. Di atas 30. Dia lagi ada proses-proses. Ya, proses-proses. Biaya lagi tinggi. Bisa juga, bisa kadar air 14, tapi dia mengering. Keringkan itu dengan lantai jemur. Mereka menyewa lantai jemur yang ada yang punya gilingan padi. Tapi kan tidak banyak, Pak. Di gilingan padi berapa sih yang harus? Daya tampungnya itu. Daya tampungnya. Dan itu kan, ya alhamdulillah tadi panasnya sudah di atas 31 derajat ya. Kan panas tadi itu. Alhamdulillah. Nah kalau dia hujan, saya udah bilang sama Bulog, Pak, kalau Bapak mengatakan pembelian 5.500 kadar air 14, petani tidak menikmati itu. Yang menikmati itu saya khawatir, saya bilang ya, itu di luar petani. Karena apa? Bapak kan mengatakan sekarang 14, para petani bilang kami ini cuma sampai 30. Nah, jadi dalam mata rantai itu pasti ada yang pasti mencari uang. Saya nggak mau menyebut. Saya udah bilang ini aja, Pak. Karena ada peluang itu, ada peluang. Saya udah bilang, karena saya mengusulkan Pak, Pak Timwil, tolong setiap petani yang akan memasukkan jagung di Bulog itu harus ada keterangan dari kantor lurah, dari kepala desa dan PPR mengatakan bahwa dia memang petani atau kelompok tani di desa itu, di wilayah itu. Kalau tidak, Pak, orang lain yang akan memasukkan. Ya betul. Ada logikanya itu. Masuk. Betul. Nah, saya rasa kagum dengan pendapatnya Pak Gumodi. Saya dukung. Dari kejaksaan, polisi untuk mengawal ini. Nah, saya katakan, saya bilang sama Bulog, Pak, jangan berani beli kalau tidak ada surat keterangan dari kepala desa dan PPL pendamping bahwa itu nama ini adalah petani jagung dengan kalau perlu dengan berapa hektar, berapa ton, dan itu ditanda baru Bapak beli. Kalau tidak, Pak, orang lain bukan petani yang untuk orang lain akan betul. Memang kalau dari penjelasan ini ada celah-celah yang bisa dimainkan, Om Jem. Aduh, luar biasa ini kalau dijelaskan oleh para pelakunya memang pas ini. Om Jem, insya Allah jagung di Gorontalo punya prospek karena saat ini kita dipimpin oleh gubernur kita Pak Gusnar Ismail yang cukup pengalaman di bidang pertanian. Bagaimana tanggapan Om Jem tentang Agri Maritim yang menjadi salah satu program dari Pak Gusnar Ismail? Jadi begitu programnya beliau waktu kampanye Agro Maritim, saya bilang akan kembali zaman keemasan waktu Provinsi Gorontalo terbentuk. Agropolitan. Saya langsung bilang, ini ada agropolitannya. Kalau di perikanan itu ada namanya Mina Bahari kan. Armada semut lah, segala macam itu, insya Allah. Saya begitu begitu mendengar program beliau dalam kampanye, saya bilang ini yang cocok. Kembali lagi kepada zaman dulu. Artinya pertanian Gorontalo punya prospek, insya Allah. Dan kebetulan Pak, mungkin bulan lalu saya satu pesawat dengan beliau dulu berdampingan. Beliau kan tanya, bagaimana kalau Gorontalo itu buat industri jagung? Jangan hanya penghasil budidaya, sekedar budidaya. Hanya saja dipipil dalam bentuk terus dikirim. Apakah sudah saja Gorontalo punya industri pakan ternak? Saya sampaikan sama beliau, ini Pak, kajiannya ini kan waktu Bapak masih bagus dulu. Itu dari salah seorang pengusaha besar, perusahaan besar, Carumpok Pak, kan sudah datang ke Gorontalo mengkaji. Itu sekitar 20 tahun yang lalu, saya bilang kan, sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya bilang ada juga dari BKPM, dia meneliti Pak 3 tahun terakhir, dan saya diminta juga memberi masukan bagaimana
bahwa Provinsi Gorontalo ini sudah harus ada pabrik pakan ternak ya. Nah, cuman saya katakan sama Pak Gubernur, Pak, kami itu para pengusaha itu senang sekali ada pakan ternak. Tetapi kita ini kan bukan provinsi yang banyak unggas. Iya kan, jadi kita bikin pakan ternak kan kita harus jual ya, untuk unggas. Ya. Nggak mungkin pakan ternak kita manusia makan, kan jadi harus jadi pakan ternak. Nah, Provinsi Gorontalo unggasnya nggak terlalu banyak. Iya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kita bukan provinsi yang unggasnya begitu banyak. Yang kedua adalah jagung itu, komoditi jagung itu kan cuma 55-60% untuk bahan baku untuk pakan ternak. Ya. Selebihnya kan itu impor. Ya. Nah, kalau impor seperti soybean segala macam itu NPM itu bukan hanya impor dalam bentuk 6.000, 12.000, enggak, itu harus puluhan ribu. Harus kapal besar. Nah, kapal besar itu nggak mungkin dibongkar di Pelabuhan Anggur atau di Gorontalo karena industri itu ada di Jawa, di Jakarta dan Surabaya. Nanti begitu dibongkar itu NPM-nya itu baru dibawa ke Gorontalo. Nah, berapa ongkos bolak-balik itu? Nah, jadi hasil kajian dari BKPM 2 tahun lalu itu ya Gorontalo memang sudah pas kalau di segi produksi ya. Sudah cocok untuk bangun industri pakan yang jadi masalah kalau ini dibangun mau dibawa kemana ini ya, artinya pasarnya kemudian bahan baku yang lain ya. Dan sekarang kan kalau di Manado sudah ada, tapi industri pakan ternak yang di New Hope dan NCP ya. Itu pakan ternak yang lain kan. Nah, di Gorontalo nggak ada. Kenapa di Gorontalo? Nah, jadi dari kalkulasi itu. Saya sampaikan sama Pak Gubernur, ya kita cobalah. Ya. Kita cobalah. Mudah-mudahan dengan adanya programnya Pak Prabowo. Ya. Nah, inilah yang jadi program Pak Prabowo. Yang pertama kan beliau mengatakan tidak akan impor jagung, beras, tidak akan impor garam, pokoknya tidak bisa impor. Cuma kan di lapangan. Nah, 2 minggu lalu kan beliau bikin statement juga waktu pembukaan pasar di Egon. Tidak boleh ada kuota impor. Nah, kalau ini juga impor jagung, impor beras, impor gandum tidak dibatasi, itu abang tahu kan? Malah seperti abang ketahui lah. Amerika loh, ini saya mau cerita yang lain ya. Apa sebab harga jagung impor khususnya dari Amerika itu murah sekali? Murah sekali Bang. Murah sekali. Ya. Rupanya setelah saya membaca beberapa literatur bahwa Amerika itu dia mensubsidi kepada petani jagung itu luar biasa. Oh, ada subsidi? Ada subsidi. Pokoknya petani itu hanya menanam aja. Ya kan sudah modern ya, mekanisasi. Tapi kalau gagal ada asuransi 4 kali lipat. Kalau orang yang kedua adalah masalah pupuk benih itu disubsidi. Harga, ini kan harga Pak. Harga itu diambil pemerintah dengan harga subsidi juga. Tapi 60% produksi dari jagung Amerika itu dibuat etanol. Etanol? Iya, buat etanol, bahan baku. Nah, 40% itu kan sudah etanol sudah untung itu. Iya. Petani sudah untung. Karena harga etanol kan? Harga etanol naik. Nah, 40% itu yang dia jual murah. Aduh, memang ada sebuah strategi ya. Iya, dijual murah ke negara-negara yang ingin membeli jagung Amerika. Ya. Nah, itu kalau saya baca saya kira ini apa ini Amerika sampai harga begitu murah. Tapi kan kebanyakan sih impor jagung masuk ke Indonesia itu kan dari Brasil,
dari Amerika berhasil India, Ya. yang biasanya masuk ke jagungnya masuk ke Indonesia. Ya. Gitu, Pak. Om Jem, dari kapasitas produksi Gorontalo, menurut Om Jem, apa yang disampaikan tadi ya, harapan Pak Gubernur kita itu sangat baik, hilirisasi seperti itu, kira-kira bisa menunjang itu dari sisi produktivitas jagung. Sekarang begini Pak, data BPS Ya. Data BPS kan mengatakan bahwa produksi jagung Gorontalo kan sudah 1,4 ya. Ya. Saya sudah lupa angka pastinya. Itu kan data BPS, karena memang BPS ini adalah lembaga pemerintah yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengeluarkan data-data ya, berdasarkan survei. Ya. Tapi kalau saya pribadi tidak melihat itu. Saya melihat itu perdagangan antar pulau dan ekspor. Nah, 3 tahun terakhir Provinsi Gorontalo memperdagangkan jagung itu, ya, itu dari 535.000 sampai dengan 550.000 ton. Masih jauh dari angka 1 juta. Itu kan produksi. Saya bercerita mengenai perdagangan. Ya. Iya. Satu jutunya di mana itu nanti ditanya BPS. Ya. Karena saya punya data selama 1 tahun. Ya. 1 tahun dari Januari sampai Maret saya punya data. Data itu lengkap, pelabuhan di mana dimuat, pelabuhan tujuan dimuat, itu lengkap sekali. Ya. Termasuk nama-nama kapalnya. Jadi saya hanya menghitung Mbak perdagangan, saya bukan menghitung produksi. Iya kan, jadi perdagangan antar pulau itu dengan ekspor untuk Provinsi Gorontalo berkisar untuk di 4 tahun terakhir ya. 535.000 sampai dengan 550.000. Dan angkanya masih main di situ. Masih Dan di situ. dengan data yang faktual yang faktual. Luar biasa. Ngomong-ngomong juga kalau mau cerita jagung, ekspor impor kirim ke Jawa, pasti kita akan bersentuhan dengan pelabuhan. Ada Om Yasin mungkin masih Om Yasin tahu persis, kita punya pelabuhan Anggrek berada di bibir Pasifik yang selalu kita dengungkan menjadi salah satu kawasan industri pertanian. Sebagai pelaku, saya minta tanggapan dari Om Yasin soal ini. Oh ya, jadi alhamdulillah kita punya bapak atau kakak yang begitu banyak memikirkan bagaimana pengembangan industri pertanian itu bisa maju. Ya. Yaitu saya sebutkan tadi Pak Rahmat Gobel. Pak Rahmat Gobel, ya. Visinya sampai 2051 itu kan, membangun kawasan industri di Provinsi Gorontalo itu 538 triliun, 384 triliun. Berapa tahun? Sampai dengan tahun 2051 kan dia punya visi 251, 2051. ya. Iya. Jadi visi beliau itu untuk kawasan industri itu di Gorontalo itu sekitar 385 triliun dan insya Allah di 2051 itu akan tenaga kerja itu menjadi 201.000 tenaga kerja. Luar biasa. Ya. Kalau kata teman kita Aroman Mobil itu satu kabupaten itu. Iya. Iya kan? Satu kabupaten. Ya. Nah, dengan adanya pelabuhan Anggrek itu dikembangkan, itu kan alhamdulillah mungkin bulan depan itu sudah selesai perpanjangan dermaga 100 meter, baru ditambah lagi 50 meter. Itu kalau perpanjangan dermaga itu sampai 150, maka insya Allah pelabuhan Anggrek bisa sandar kapal itu 3 yang besar-besar, antara 6.000 sampai 8.000 ton untuk bisa 3. Yang sekarang kan baru dua. Nah kalau itu tambah 150 meter 3. Nah insya Allah ya saya sudah sampaikan, mudah-mudahan kan tahun ini atau tahun depan sudah ada para investor yang sudah apalagi kan saya dengar waktu itu sudah ada dari dari Jepang, Turki, dari mana itu sudah melihat kawasan industri itu, dan setahu saya itu mungkin akan dijadikan kawasan ekonomi khusus.
Kawasan ekonomi khusus. Iya, Ya. kawasan ekonomi khusus itu visinya Pak Ahmad Gobel kalau saya pernah diskusi dengan beliau. Itu kalau jadi kawasan ekonomi khusus, wah. Kalau sama dengan di Bitung apa? Bitung. Iya, Kaima. kawasan apa? Kauditan, Bitung, Manado. Manado, ya. Iya. Kalau di sini Gopal, saya kan dari Gorontalo. Isimu? Iya, pokoknya saya sudah lupa waktu itu. Gopal. Artinya kalau kita punya kawasan ekonomi itu menandakan bahwa prospek industri, terutama industri pertanian Gorontalo makin cerah ke depan. Ya, insya Allah. Olehnya itu, tapi saya belum tahu kalau industri pertanian komoditi apa. Ya. Iya kan? Apakah dia akan ternak? Apakah dia tepung tapioka atau kakao? Karena kan biasanya cuma itu, jagung, tapioka, Kakao. Ya. Ya, jadi insya Allah lah, mudah-mudahan apalagi sudah ada demplot produktivitas kita tinggi sekali kan. Kalau masih saya ingat dulu, mungkin masih ingat lah di zamannya Pak Fadel dengan Pak Rusnat, itu kan kita pernah di saya lupa, kita pernah produksi kita itu sampai 12 ton lebih kan, sampai kita Gorontalo itu banyak dari kawasan Indonesia provinsi datang studi banding ke sini. Iya kan, bahwa jagung provinsi Gorontalo sampai 12,3 ton. Iya kan. Saya masih ingat itu waktu kita di. Saya ingat. Iya, masih ingat. Kita pernah berada pada produksi yang luar biasa, sangat maksimal. Di kiloannya kalau waktu itu. Iya. Kemudian dari situ turun. Ya kita nggak tahu apa persoalannya yang ada. Tapi memang ada disinggung oleh Pak Yasin, Om Jem ini semuanya apa yang dicita-citakan oleh astacitanya Pak Prabowo. Tapi ya kesempatan yang bahagia saya ketemu dengan Om Jem untuk berbicara swasembada pangan dari beberapa komoditi yang Om Jem sebutkan tadi. Mana yang punya peluang? Ada jagung, ada ubi kayu, ada kakao kira-kira. Kalau saya lihat itu tergantung niat baik pemerintah dengan investor, apa yang dia mau kembangkan di Gorontalo. Iya kan? Ya. Sesuai dengan agriklimatnya. Ya, agriklimatnya kita. Provinsi Gorontalo, apa yang cocok. Iya kan? Nah, kalau memang kita ingin, saya juga pernah di 2 tahun lalu Pak Fadel juga pernah membuat satu diskusi di Kabupaten Gorontalo. Dan mungkin proposal-proposalnya itu beliau sudah sampaikan ke waktu beliau jadi wakil ketua MPR, sudah ketemu dengan mana, katanya sudah proposal sudah sampaikan dengan Pak Jokowi. Tapi kalau dengan zaman Pak Prabowo nggak tahu, karena Pak Prabowo itu presiden, dia tentara tapi cinta dengan pertanian. Lama jadi ketua HKTI kan? Lama kan paling jadi ketua HKTI kan? Memang visi beliau itu pokoknya nggak, kalau istilahnya Pak Ade ini tidak ada cerita, pokoknya pertanian harus maju di provinsi Gorontalo. Tapi tunggu Bang, ada yang saya harus sampaikan dulu supaya tidak keliru. Masalah pembelian jagung oleh Bulog. Ya. Nah, seperti saya singgung tadi, saya lupa bahwa menurut informasi itu tanggal 21 sudah mau launching. 21 ini? Tanggal 21 ini, karena kebetulan pihak kan gini, ada program dari pemerintah kalau untuk penanaman padi itu oleh TNI Angkatan Darat. Untuk jagung, penanaman jagung dikawal oleh pihak kepolisian. Itu tanggal 21 jam 2. Tapi kalau ada waktu itu coba lihat di SPN Karomasan. Di Karomasan ya? Bukan SPN. Patudap. Buat cerita Manado lagi. Jangan dapat lupa ini. SPN Patudap. Itu Karomasan. Itu nanti ada panen Pak Gubernur dan Ibu Wagub, dan itu katanya akan di-launching untuk pembelian jagung oleh Bulog. Ya. 5.500. Saya udah sampaikan sama Bulog, Pak. Itu kalau Bapak sudah membeli 5.500, pasti panen itu, saya udah bilang, di atas 30%. Sekarang bagaimana caranya? Bapak membeli itu. Nah, jadi rupanya
mereka itu akan membeli jagung di kadar 14%. Ya. Tapi baru saya tahu bahwa mereka ini tidak punya gudang. Bulog ini. Bulog. Ya. Jadi gudang ini yang ada kan cuma gudang Bulog Talumolo. Iya. Itu untuk beras. Ya beras punya. Ya. Untuk beras punya. Nah di Talumolo itu sudah ada katanya jagung sekitar 800-900 ton. Ya. Nah, mekanisme pembelian itu mereka katanya bilang sudah penuh. Nah sekarang mereka tidak punya gudang. Baru. Mereka tidak punya gudang. Nah saya bilang kan akhirnya pihak Bulog mengundang kita ke Jagindo untuk bisa nggak gudang kalian kita sewa. Sebenarnya kalau mau ditanya Pak kepada tidak ada yang mau sewa gudang karena di situ ada trial. Iya kan kita kan lagi kerja. Iya. Ini kan musim panen. Musim panen ya. Cuman karena termasuk kami PT Gorontalo Pangan Lestari dengan PT Seger Agro Nusantara yang sudahlah karena kita ingin membantu pemerintah. Merah putih lah, ya. Merah putih. Sih. Itu saya sudah sampaikan bahwa silakan aja bapak-bapak menyewa gudang kita dengan ya tentunya harus kita hitung. Ya. Kan harus kita hitung Pak. Berapa per meter. Ya. Terus mekanisme pembelian kan jadi dari petani masuk ke gudang kan harus ditimbang dulu. Ya. Nah, jadi mulai dari situ timbangannya berapa rupiah, begitu dibongkar berapa rupiah, begitu kita dryer, ya. dikeringkan berapa rupiah, setelah dia keluar juga berapa rupiah, harus kita hitung semua Pak. Baru kita karungin, setelah dikarungin dibawa juga itu kan harus ada hitung-hitungannya. Ada hitungan. Ada hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungannya itu berlaku nasional. Nah, mudah-mudahan pihak Bulog dalam hal ini katanya yang terakhir